Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba. Di video kali ini kembali Madia akan menganalisa satu akun. Tapi di akun ini dia membahas buku-buku yang diterbitkan oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dia membacakan buku-buku tersebut, kemudian diposting menjadi di YouTube untuk gambaran tentang buku tersebut gitu loh. Oke, kita langsung aja ya menganalisanya, apa-apa aja kira-kira yang digambarkan dalam buku tersebut sehingga orang ini mau membacakan buku tersebut gitu loh. Oke, kita lanjut dulu ya apa yang ingin dia gambarkan. Go. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, pada video kali ini kita akan terus membacakan buku Pendeta Saifuddin Ibrahim, dan kali ini kita akan membacakan bab yang kelima dengan judul Tauhid atau Syirik. Tauhid artinya mengesahkan Allah dalam sifatnya, dalam menyembahnya, dan dalam segala sesuatu anasir mengimaninya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La haula wala quwwata illa billahi, tidak ada kekuatan selain Allah. Oke, di sini Madia akan membacakan dulu karena memang orang ini beragama di luar Islam, maka dia tidak bisa membacakan ayat tersebut gitu loh. Makanya ini Madi membacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Oke. Begini ya yang benar bacaannya. Kalau tadi karena dia beragama orang di luar Islam, maka sudah disinggung dalam Al-Quran bahwa orang yang di luar agama Islam itu pasti banyak salahnya dia membaca Al-Quran walaupun dia berasal dari ajaran Islam itu sendiri. Oke, go. Berikut ini sangat bertentangan dengan ajaran Tauhid Alkitab. Allah dalam Alkitab esa tanpa tedeng aling-aling hal-hal yang bertentangan Tauhid. Pertama, sujud kepada Adam. Allah itu esa dalam perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Maka esa pula sifat-sifat Allah. Sejak kanak-kanak ajaran ini saya sangat banggakan. Inilah doktrin yang mengagumkan sekali dan fantastik untuk dipertahankan. Tuduhan Al-Quran, orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Tidak ada dalam Alkitab. Dan orang Kristen berkata Yesus anak Allah. Jadi kemurnian ketauhidan dalam Yahudi dan Kristen telah tercemari dengan pendapat ini. Saya belajar pada Fakultas Perbandingan Agama-Agama. Saya menelusuri Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, bahkan juga aliran kepercayaan. Saya perhatikan dengan baik. Namun tidak ada yang membuat saya bangga kecuali ajaran Tauhid dalam Islam. Apa yang saya banggakan selama ini hancur berkeping-keping setelah saya menelaah ulang isi perjanjian lama. Oke, sekarang saya mau tahu yang membuat berbeda apa gitu loh. Oke, lanjut dulu ya. Dan perjanjian baru. Saya juga belajar ulang Al-Quran dengan lebih giat lagi daripada sebelumnya. 3 anak saya beri nama Fikri Khomeini, Saddam Hussein, dan Muammar Gaddafi. Saya benci dengan orang Kristen. Saya mau jadikan 3 orang ini teroris besar untuk membunuh semua orang Kristen. Tulisan-tulisan saya yang tersebar di majalah dan koran-koran Islam bisa dibaca betapa saya bangga dengan Islam. Tapi saya berbalik arah, metanoia, tobat tersungkur di bawah salib. Saya telah disalibkan bersama Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ada satu kisah aneh dalam Al-Quran, tatkala Allah memerintah kepada semua malaikat untuk sujud kepada Adam. Saya tidak tahu kisah ini bisa muncul dalam Al-Quran sebagai firman Allah. Kisah ini juga tidak ada sababun nuzulnya atau sebab-sebab turunnya ayat. Jika kita telusuri dalam Alkitab, tidak akan ditemukan malaikat sujud kepada Adam. Tapi dalam Oke,
Di sini Madia langsung aja menanggapin dari buku Saifuddin Ibrahim ini mengenai masalah sujud. Di dalam Al-Quran tersebut mengatakan bahwa sujud Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat-malaikat, termasuk di dalamnya pada saat itu iblis atau setan tersebut masih berbentuk malaikat, masih baik, masih tidak mengingkar disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan pada saat itu manusia dari golongan tanah, dibuat dari tanah. Sedangkan malaikat semua itu dibuat dari cahaya atau nur. Maka dari itu malaikat-malaikat itu yang patuh kepada Allah walaupun disuruh sujud kepada Nabi Adam, itu sujud di sini maksudnya sujud penghormatan, menghormati ciptaan Tuhan gitu loh. Menghormati apa yang diciptakan Tuhan karena Tuhan yang menyuruh gitu loh. Karena Tuhan yang menyuruh, maka disuruhlah malaikat-malaikat itu untuk sujud menyembah kepada manusia yang bernama Adam itu gitu loh. Itu persoalan masalahnya. Tapi ada makhluk bagian malaikat itu sendiri yang tidak mau sujud, kepada Nabi Adam dengan alasan apa? Alasannya menyombongkan diri dia gitu loh. Menyombongkan diri karena dia merasa lebih hebat, lebih baik gitu loh. Iya sama. Ada ajaran yang sudah lama datangnya sebelum Islam dulu, kemudian dikoreksi oleh ajaran Islam. Dia sombong, nggak mau menerima dikoreksi gitu loh. Padahal dia sudah tahu dia ini salah gitu loh. Sudah tahu dia ini bakal, kalau dikoreksi alasannya nggak bisa menghindar lagi, memang dia salah di ajaran itu gitu loh. Tapi karena dia tetap sombong diri, dia tidak mau menerima gitu loh. Ini maksud bahasanya dalam ajaran Islam ini. Oke, kita lanjut dulu ya. Al-Quran jelas Allah memerintahkan kepada malaikat sujud kepada Adam. Kata-kata sujud di ayat ini bukan kiasan, tapi benar-benar sujud. Semua ayat yang berkaitan dengan perintah Allah untuk sujud kepada Adam menggunakan kata sebenarnya, tidak bisa dikiaskan. Ia memang tidak bisa. Sujud di sini sujud penghormatan. Ia sujud penghormatan. Karena Allah yang menyuruh gitu loh. Ayo coba Anda pikir, sujud penghormatan karena Allah yang menyuruh menghormati manusia itu. Karena apa? Karena manusia itu Allah ciptakan kelebihan lebih daripada malaikat. Malaikat nggak punya nafsu diciptakan. Nah, sedangkan manusia itu diciptakan juga nafsu. Itu yang membuat kelebihan manusia dibanding malaikat. Kalau manusia itu baik, kalau dia jahat lebih baik, lebih jelek daripada binatang gitu loh. Gitu maksudnya. Sujud, kita kan misalkan ketemu orang tua nih, orang tua kita ya, kita kan bersujud. Ketemu orang-orang yang pembesar atau kerajaan, raja, atau kita kan sujud. Sujudnya ini bukan berarti sujud menyembah. Sujudnya di sini sujud penghormatan. Begitu juga Allah menyuruh malaikat-malaikat sujud penghormatan kepada manusia yang diciptakan Allah, karena manusia ini lebih daripada malaikat gitu loh. Itu kelebihannya. Oke. Atau sujud dalam pengertian lain, sungguh amat fatal, bertentangan dengan tauhid. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surat 2 ayat 30. Tuh, bagaimana? Surat 2 ayat 30 ini. Itu kan sudah jelas. Malaikat tuh tidak tahu apa yang diinginkan Allah dengan diciptakannya itu manusia gitu loh. Karena yang diciptakan dengan manusia ini, Allah juga memberi satu lagi namanya nafsu gitu loh. Nafsu ini yang diciptakan Allah, yang berbeda dengan malaikat. Tapi dengan nafsu ini, apabila dia lebih baik manusia itu, maka dia lebih hebat daripada malaikat.
Tapi apabila dia tidak bisa mengendalikan dengan nafsu ini, dia lebih jelek daripada hewan-hewan yang binatang itu maksudnya gitu loh. Itu makanya dengan kehebatan keistimewaan manusia ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh itu loh sujud kepada Nabi Adam. Saya ciptakan itu orang baru tuh sujud. Iya kan? Tapi bukan berarti diartikan dengan yang lain sujudnya. Sujud penghormatan ini ya sujud seperti biasa lah. Tidak perlu mereka menyembah manusia Adam itu, karena yang nyuruh Allah itu sendiri. Malaikat tahu bahwa Allah yang menyuruh gitu loh. Kan Allah yang berkata, berarti Allah yang menyuruh gitu loh. Oke. Sudah waras otaknya, Pendeta Saifuddin? Jika kita mengikuti tauhid murni, saya akan setuju dengan iblis. Tidak boleh sujud kepada Adam karena dia manusia. Kita hanya sujud kepada Allah. Ini sangat bertentangan dengan Alkitab. Oke, ini saya balas dulu ya. Masalah Anda mengaitkan dengan iblis tersebut. Sekarang Anda cek apa alasannya iblis. Buka di Al-Quran itu apa alasannya iblis tidak mau sujud kepada Adam. Bukan karena dia tidak mau menyembah Tuhan. Itu Anda orang bego mengartikan tafsir seperti itu. Yang benar, alasan iblis itu dia tidak mau sujud kepada Adam itu sudah juga ada alasannya di Al-Quran. Alasannya apa yo? Alasannya itu mereka lebih baik diciptakan daripada nur, sedangkan manusia itu daripada tanah gitu loh. Itu alasannya. Tidak bisa dialaskan dikaitkan dengan urusan hal sembah menyembah, nggak ada kaitannya. Alasan sujudnya nih karena mereka tidak mau sujud karena iblis itu diciptakan dari nur, cahaya, lebih hebat derajatnya daripada Nabi Adam. Hanya manusia ini dari tanah gitu loh. Itu alasannya, makanya sombong. Iblis ini sombong gitu loh. Itu berarti Anda salah juga mengartikan dengan yang lain. Itu bodoh, termasuk mengartikan dengan yang makna lain bodoh gitu loh. Karena menyembah ini tidak ada kaitannya urusan sembah menyembah sujudnya. Ini bukan urusan sembah, ini urusan sujud penghormatan gitu loh. Oke? Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, itu sudah jawabannya. Kenapa Anda bilang urusan sembah menyembah ke Tuhan? Sudah jawabannya Anda sendiri yang ngomong, Pak Pendeta, ya kan? Berarti Anda ini mencoba membuat kalimat baru, argumen baru, tapi dijawab sendiri dari ayat Al-Quran itu sendiri gitu loh, yang Anda bacakan. Berarti Anda sudah waras ya otaknya ya. Oke. Surat 7 ayat 11 sampai 12. Iblis menyombongkan diri sehingga tidak akan pernah masuk surga. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis yang enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Nah kan, berarti kan tidak ada urusan sembah menyembah. Urusan sembah menyembah nggak ada. Ini urusan sujud, ini penghormatan gitu loh. Artinya karena iblis tidak mau sujud tuh karena dia tidak menghormati Adam diciptakan dari tanah kok sujud. Orang yang diciptakan dari nur kok sujud kepada tanah itu loh. Itu masalahnya. Oke? Tapi pada ayat-ayat yang lain akan kita temukan betapa kontradiksinya dengan kisah iblis. Allah hanya menyuruh menyembah Allah semata. Muhammad pernah bersabda, kalau saja manusia boleh sujud kepada manusia, aku perintahkan kepada wanita untuk sujud kepada suaminya. Allah dalam Islam kok lebih pintar Muhammad. Pengertian kata sujud lebih spesifik dan total dari sekedar kata sembah. Sujud berarti tunduk sampai kepala di tanah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Oke, Anda mengaitkan kembali dengan urusan perempuan, istri-istri orang muslim itu disuruh menghormati, menyembah kepada suaminya kalau memang tidak dilarang. Itu maksudnya Anda tidak bisa mengartikan kalimat itu teksnya, tekstual. Itu kalimat mengandung makna metaforsis, perumpamaan gitu loh. Itu kan kalau itu sudah mengandung kata perumpamaan. Kalau namanya kalau, jikalau, apalau,
ada wow-wownya itu, ada lau-launya itu perumpamaan. Kebodohan Anda mengartikan itu dengan teks gitu loh, dengan kata teks langsung, itu kan suatu kebodohan. Sudah jelas ada kalaunya gitu loh. Itu menandakan bahwa berbakti kepada suami itu dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dengan jalurnya itu lebih utama. Itu tentunya itu mengandung nilai yang sangat tinggi. Itu maksudnya ayat hadis tersebut. Jadi tidak ada kaitannya dengan urusan sujud yang di Al-Qur'an itu lain masalah juga gitu loh. Sujud menyembah ini kalau ada, sudah saya jelasin kalau lau itu. Oke. Jadi otaknya sudah nyambung ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Surat 17 ayat 23. Dan ayat "Hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja." Surat 29 ayat 56. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari doa mereka. Surat 46 ayat 5. Agama mana saja tidak pernah Tuhan memerintahkan makhluk menyembah kepada makhluk. Tidak pernah Tuhan membuat perintah untuk sujud kepada ciptaannya. Padahal ada perintah khusus kepada semua makhluk, hanya sujud kepada Allah. Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan para malaikat, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Oke. Sekarang Anda otaknya harus beres dulu. Mengartikan sujud itu sujud penghormatan, bukan sujud menyembah kepada Allah. Itu lain konteks lagi. Sujud penghormatan tadi kan sudah dibacakan ayatnya, bahwa kenapa iblis itu tidak mau sembah, karena dia lebih baik, merasa kok diciptakan dari lebih daripada manusia, dari tanah kan manusia. Nah itu kan artinya kan bukan urusan Tuhan, bukan urusan sembah menyembah, ini urusan penghormatan, sujud penghormatan. Oke? Nyambung sudah ya. Cuman Anda ini mulai mempolitisir, menggiring opini ke sujud penyembahan. Itu kebodohannya, karena Anda tidak bisa membaca tafsirnya. Mana tafsir yang sujud penyembahan, mana tafsir sujud menghormati, penghormatan. Itu yang Anda tidak bisa memilah, tapi dikait-kaitkan, dikorelasikan dengan sujud penyembahan. Itu artinya dalam buku yang ini, untuk saat ini buku yang dibacakan Pak Saifuddin ini. Oke? Surat 16 ayat 49. Ayat yang memerintahkan malaikat sujud kepada Adam bertentangan secara diametral dengan sifat Allah yang esa, kudus, dan suci, dan memerintahkan hanya kepada Dialah tempat bersujud, termasuk malaikat harus sujud kepada Allah. Dosen tafsir saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Dia diam seribu bahasa. Saya memang mahasiswa kritis. Skripsi saya berjudul Kedudukan Wanita Menurut Islam dan Kristen. Karena pendapat saya tidak sesuai dengan ajaran Muhammadiyah, skripsi itu harus koreksi total. Saya tidak mau koreksi, saya tetap dengan pendapat saya. Tidak lulus, tidak apa. Sebulan saya biarkan, tapi akhirnya dosen saya nyerah juga. Saya lulus, karena kalau tidak lulus maka biaya studi harus ditanggung oleh Muhammadiyah 1 tahun lagi, dan pengabdian saya juga tertunda. Perintah Allah untuk sujud kepada Adam adalah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Al-Quran dalam menjaga tauhid. Apakah mungkin? Ya, tidak salah fatal, Anda yang salah fatal, Anda yang bodoh. Walaupun Anda belajar ilmu tafsir, sekolah agama, Anda bodoh, karena itu kan sudah jelas sebab-sebabnya sebab-sebabnya itu yang Allah menyuruh malaikat-malaikat itu sujud kepada manusia, pada Adam, karena Allah mau menciptakan manusia pada saat itu. Nah, yang masalah itu satu malaikat tidak mau, ya iblis itu yang tidak mau sujud. Sebabnya apa? Sebabnya karena dia lebih hebat katanya dibanding dengan manusia yang diciptakan cuma dari tanah kotor, tanah hitam. Malaikat itu putih, bersih, dari nur, cahaya. Itu beda anunya. Jadi tidak ada kaitannya dengan sembah menyembah di sini. Ini urusannya dengan ego, keegoan, kesombongan.
Sekali lagi ini urusannya keegoan, kesombongan makhluk yang diciptakan oleh Allah itu sendiri gitu loh. Itu kembali ke makhluk masing-masing. Kan makhluk kan lain-lain sifatnya. Ada yang jahat, ada yang baik. Nah, ini kebetulan salah satu malaikat ini jahat otaknya, pikirannya. Iblis ini karena dia sombong, merasa hebat gitu loh. Sama ada ajaran yang dulu merasa hebat dia. Dikoreksi malah membalik, balik menuduh yang tidak benar, padahal cuma dikoreksi, dibenarkan ajaran itu gitu loh. Walaupun dia sebelum ajaran ini sebelumnya gitu loh, datang sebelum ajaran Islam itu. Oke? Mungkin terlalu banyak topik pembahasan. Perintah Allah untuk sujud kepada Adam adalah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Al-Quran dalam menjaga tauhid. Apakah mungkin terlalu banyak topik pembahasan sehingga Muhammad tidak menguasai apa yang telah diturunkan kepadanya? Apalagi masalah sujud kepada Adam ini tidak selaras dengan Alkitab, tidak masuk akal. Kedua, mencium Hajar al-Aswad. Tidak ada ulama Islam yang mampu memberikan jawaban memuaskan kalau ditanya, kenapa orang Islam kalau naik haji harus mencium batu hitam? Semua muslim waktu tawaf berlomba-lomba untuk mencium batu hitam itu. Dalam Islam, ritual-ritual atas nama Allah ada hubungannya dengan pemujaan berhala yang telah berjalan sebelum Muhammad. Praktek menyembah berhala hijrah sekali setahun di Ka'bah. Puasa Ramadan, lari keliling Ka'bah 7 kali, mencium batu hitam, mencukur rambut, menyembelih kambing, lari antara Bukit Safa dan Marwah, sholat 5 waktu menghadap Ka'bah diikuti secara ketat oleh muslim. Oke, sekarang Anda cek ke belakang ke ajaran agama sebelumnya, ajaran agama Nabi Abraham, ajaran kitab Taurat, itu ada ibadah al-Nubait, bait suci itu ada. Itu mirip dengan ibadah haji. Jadi Islam itu cuman meneruskan ajaran yang lama kok. Cuman syariatnya diperbaruin, di tekniknya, caranya diperbaruin, beda dengan yang dulu. Ada dalam ajaran, Anda buka aja, cek di dalam kitab Taurat itu ada. Bait suci harus keluar, orang-orang Yahudi harus keluar ke dalam seminggu atau 2 minggu, itu harus keluar ke daerah menuju tempat tertentu, itu ada. Itu dalam ibadah juga bait suci namanya. Nah, sekarang itu diperbaharuin, diteruskan oleh Islam. Jadi Anda mengatakan masalah mencium batu itu kan batu yang malah dari ajaran Yahudi sana diteruskan. Ajaran Yahudi, ajaran Nabi Abraham itu mencium batu itu. Karena itu batu menghormati orang yang membuat Baitullah itu, meneruskan ajaran Ibrahim. Makanya di batu itu dicium gitu loh. Bukan berarti mencium batu itu menyembah batu itu. Berarti sama aja kalau Anda melihat orang mencium-cium dinding ratapan itu, Yahudi mencium dinding ratapan, apa Yahudi itu menyembah dinding itu, menyembah batu itu. Itu Anda salah menyamakan itu gitu loh. Anda salah memaknai ini. Itu sama aja Anda menuduh orang-orang terdahulu yang orang-orang Yahudi itu mencium batu dinding itu, apa mereka menyembah batu dinding itu, dinding ratapan itu. Jadi otak itu harus waras gitu loh. Mencium batu Hajar Aswad itu penghormatan kepada Nabi Abraham yang membuat bait suci itu gitu loh. Dan itu dulu sudah ada bait suci di Baitul Maqdis itu di Palestina, sudah ada jalannya gitu loh. Kalau Anda menuduh Islam mencium batu itu mencium batu pagan, Anda cek orang-orang Yahudi itu mencium batu dinding ratapan. Apa mereka mencium dinding batu itu, menyembah batu itu? Tentu tidak. Nah, ini jawabannya sudah gitu loh. Agar Anda ini waras otaknya dalam berkomentar, membuat buku juga waras gitu loh. Oke? Semua ibadah haji sudah dipraktikkan oleh orang Arab purba. Ibadah macam ini tidak dikenal dalam Yahudi maupun Kristen. Semua bentuk ibadah dalam Yahudi dan Kristen sudah ribuan tahun sebelumnya, baik gerakan, bacaan, dan waktunya sudah mapan. Sudah tidak perlu nabi baru dan ajaran baru. Setelah perjanjian baru, tidak perlu syariat baru. Itu kan kemauan Anda. Kemauan Anda itu kan kemauan manusia. Tidak bisa, kita kan kemauan Tuhan kan beda gitu loh. Dan Islam pun tidak turun di Palestina, di Yahudi sana, di daerah bangsa Yahudi nggak turun di situ Islam. Islam turun ke Timur Tengah, ke daerah Arab. Jadi tidak ada kaitannya juga ke ajaran agama Anda gitu loh. Lagian agama Anda juga
Coba kalau dipikir lebay Anda ini, 2% doang kok diterima di daerah Yahudi Kristen sana. Kitab Perjanjian Baru Anda tidak diterima di sana, ditolak oleh bangsa Yahudi. Nabi Anda yang Nabi Yesus itu dianggap mereka nabi apa? Coba Anda cek sendiri gitu loh. Jadi perkembangan agama ya Kristen di sana, di sumber ajaran agama sendiri malah tidak ada, nol nilainya. 2% itu nggak ada nilainya, jauh. Justru Islam di sana 14% di bangsa Yahudi sana berkembang pesat Islam di bangsa Yahudi sana, daerah Yahudi Israel sana. Yang aneh ini ajaran agama Anda ini gitu loh, Kristen ini. Di cikal bakal ajaran agama Anda aja di bangsa Yahudi cuma 2% berkembangnya gitu loh. Ngapain Anda ngotot membela bangsa Yahudi? Sedangkan agama mereka aja enggak terima ajaran agama Anda kok. Kitab Perjanjian Baru Anda ditolak di sana. Oke? Mencium batu hitam adalah salah satu amal yang merusak kemurnian tauhid. Ini adalah syirik yang amat buruk. Tidak ada bentuk ibadah dalam Yahudi dan Kristen mencium batu hitam. Semua karena hanya mengikuti Muhammad yang mencium batu itu, lain tidak. Oh begitu. Kalau mencium dinding ratapan, batu ratapan itu apa itu? Makanya jangan asal berkomen seperti ini. Itu mencium penghormatan, bukan mencium menyembah. Berarti orang-orang Yahudi apa menyembah batu dinding ratapan itu? Kalau Anda katakan Hajar al-Aswad orang Islam menyembah batu, itu Anda berarti asal berkomen, asal membuat buku doang, buku yang asal-asalan doang gitu loh, oke? Umar bin Khattab berkata, kalau bukan Muhammad yang mencium batu hitam, saya tidak akan mencium kamu. Ini adalah ucapan Umar yang sangat terkenal. Waktu SMA di Bima, saya punya guru kemuhammadiyahan, namanya Abdul Qadir, mengatakan punya cincin batu, lalu punya anggapan ada khasiatnya, adalah syirik. Bagaimana dengan Muhammad? Muhammad tidak bisa mengendalikan ajarannya sendiri. Mencium Hajar al-Aswad adalah ittiba Rasul, mengikuti Rasul. Umar bin Khattab juga tidak bisa menjawab kenapa harus mencium batu hitam. Tapi jika ditanya ulama Islam zaman sekarang, pasti ada jawaban yang tak masuk akal. Alkitab bahasanya indah dan dapat dimengerti, tidak kaku seperti idiom-idiom yang dipakai oleh Al-Quran. Sekarang Anda cek sendiri di Yahudi sana, mereka meratap, menangis, mencium-cium batu dinding ratapan itu. Berarti mereka menyembah dinding dong, menyembah batu dinding itu yang di daerah Palestina sana. Batu di Buan Solomon itu, Kop Solomon kan namanya itu. Mereka menyembah dinding itu, kita lihat mencium-cium batu. Kalau Anda katakan orang Islam mencium batu Hajar al-Aswad itu menyembah batu, berarti orang Yahudi yang mencium dinding itu menyembah batu dinding itu berarti. Berarti itu otak pemikiran yang tidak waras kalau Anda berkata begitu, menyudutkan Islam dengan mengatakan begitu. Sudah kami katakan itu penghormatan kepada orang yang membuat bait suci itu. Kalau dulu orang menghormati bait suci yang di zaman Solomon, nah kalau dalam Islam itu menghormati pembuatnya itu Ibrahim dan Ismail yang membuat Ka'bah itu gitu loh. Oke? Semua tunggu jawaban dari kiai. Tapi kalau Alkitab, orang awam yang membaca dapat mengerti sendiri. Ada Roh Kudus yang menuntun. Bahasa Alkitab itu sederhana, praktis, mudah dimengerti. Kalau ada kata sujud kepadamu, itu berarti takluk atau tunduk. Tidak perlu sujud sampai jidat kita menghitam kapalan. Karena menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan menyembah Allah dalam bentuk fisik. Syamsul Arifin Nababan saking rajinnya, dia salat, dahinya hitam. Allah itu roh, maka harus disembah dalam roh dan kebenaran. Sebelum Islam datang, ada 360 berhala yang menjadi sesembahan kaum Quraisy di sekitar Ka'bah. Hajar al-Aswad adalah salah satu berhala yang dipuja sebelum Islam. Tahun ke-9 Hijriah, Muhammad mampu kembali ke Mekah sebagai pemimpin baru lalu menghancurkan semua berhala. Hajar al-Aswad adalah batu hitam di pojok Ka'bah yang selamat, tidak dihancurkan. Nama Allah juga dapat kita sadari kalau kita baca ayat Al-Quran yang turun pertama kali belum ada nama Allah. Surat pertama Al-Alaq belum mengenal Allah, hanya disebutkan Rabb atau Tuhan. Sampai meninggalnya Waraqah bin Naufal dan wahyu berhenti sementara. Baru kemudian nama Allah muncul dan dikenal dalam ayat-ayat selanjutnya. Siapakah sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana sejarahnya? Kita berhutang besar kepada arkeolog-arkeolog Nabatean, naskah-naskah autoritatif Ibrani Perjanjian Lama dan sejarawan-sejarawan Arab. Baal adalah dewa sesembahan bangsa Moab. Dalam perjalanan ke Suriah,
Khuza'ah dan Jurhum meminta penduduk Moab untuk memberikan salah satu patung dewa sesembahan mereka. Maka bangsa itu memberikan Hubal dan ia diletakkan dalam Ka'bah. Ini dapat kita baca Hakim-Hakim pasal 10 ayat 6. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Ashtoret, kepada para ilah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amun dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka beribadah. Hakim-Hakim 2 ayat 11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Lalu ayat 13. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Ashtoret. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Selanjutnya Hakim-Hakim 6 ayat 25. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Hubal, nama Arab untuk Baal. Ka'bah adalah tempat persemayaman Hubal, dewa Arab purba tertinggi, sesembahan utama Quraisy. Menurut legenda, sekembalinya Qusay dari perjalanan ke Suria, ia membawa 3 dewi sesembahan ke Hijaz atau Mekah, yaitu Al-Lat, Al-Uzza, Al-Manat, juga memahkotai dewa Hubal dan Ka'bah. Dalam kurung Armstrong P66. Hubal adalah dewa sesembahan penduduk Mekah yang ditempatkan di dalam Ka'bah. Khuza'ah dan Jurhum membawa Baal sekembalinya mereka dari Syria dan memahkotainya di Ka'bah sebagai dewa utama Mekah. Dalam kurung Martin Lings P5. Baal dalam dialek Arab Hubal, huwa Baal, yaitu dia Baal, atau ini berasal dari kata ha Baal. Allah Subhanahu wa Ta'ala, evolusi akhir. Muhammad menghancurkan pemujaan terhadap Al-Lat, Al-Uzza dan Al-Manat, namun berhenti menyerang sekte pemuja Hubal. Dari sini, Wellhausen menduga bahwa Hubal adalah tidak lain selain Allah, dewa masyarakat Mekah. Dewi Al-Lat juga diasosiasikan dengan matahari. Dewa Darih mungkin saja dianggap matahari terbit. Ritual Islam lari dari Arafat ke Musdalifah dan dari Musdalifah ke Mina harus selesai setelah matahari terbenam dan sebelum terbit. Sekarang Anda cek aja di Ka'bah sana, daerah Ka'bah itu ada ndak masih berhala, patung-patung yang Anda omongkan ini. Kalau nggak ada ya berarti Anda ya bertobat gitu loh, menerima Islam dong harusnya kan. Kalau Anda menuduh sesuatu yang nggak benar berarti gitu loh. Anda tinggal cek aja, buktikan ke Ka'bah sana gitu loh. Yang diomongkan ini loh ada ndak gitu loh. Oke? Ini diinstruksikan oleh Muhammad seperti ritual Arab jahiliyah sebelum Islam. Pemujaan bulan juga dilakukan dengan nama-nama hilal, yaitu bulan baru atau bulan sabit, luruit kata orang Madura, kamar yaitu bulan purnama. Islam meminjam nama Allah dari suku Arab purba. Nama ini bervariasi di kalangan berbagai suku Nabatean. Pada akhirnya diaplikasikan kepada satu sesembahan yang adalah satu-satunya. Oh, berarti Islam meminjam nama dari Arab purba gitu ya, nama Allah itu ya. Tapi bagaimana dengan kitab perjanjian baru Anda? Sementara di Indonesia ini memakai kata Allah loh itu. Iya kan, meminjam Arab purba juga itu kata Allah itu. Seharusnya kan Anda sadar diri dong. Iya kan? Sadar diri kan Anda punya kitab suci juga, Yahweh sama kitab Ibrani, bahasa Ibrani dengan bahasa Yunani. Nama Tuhannya kan ya Elohim sama Yahweh. Kenapa Anda pinjam nama Allah di kitab Anda gitu loh. Kalau malah justru Anda katakan dari Arab purba lah, inilah itulah, Anda jelek-jelekan nama Allah. Anda sendiri malah pinjam dalam kitab perjanjian baru Anda malah pinjam nama Allah, gitu kan. Bahkan nama-nama yang lain juga Anda pinjam banyak. Ruhul Kudus itu dalam Al-Quran juga, bahasa Arab juga. Kata iman, beriman, itu dalam bahasa Arab juga Anda pinjam juga, dimasukkan ke dalam kitab suci Anda, ya kan. Nama Al-Masih itu dalam bahasa Arab juga, Anda pinjam juga, itu dalam bahasa Arab juga di Al-Quran. Jadi Anda menjelek-jelekan Al-Quran, menjelek-jelekan agama Islam, tapi ajarannya Anda pinjam sendiri ke dalam kitab Anda gitu loh. Kitab ajaran Kristen itu sekarang Anda cek sendirilah. Kitab perjanjian baru Anda cek sendiri buktinya gitu loh. Jadi menjelek-jelekan sesuatu tapi lupa gitu loh bahwa Anda meminjam dalam bahasa Al-Quran itu sendiri gitu loh. Ya kan, Anda menjelek-jelekan ajaran agama Islam.
Tapi Anda lupa bahwa ternyata ajaran di dalam Al-Quran itu semuanya hampir Anda pinjam, Anda pakai gitu loh. Kalimat-kalimatnya, kata-katanya, barokah, al-amin, amin, beriman, Ruhul Kudus, Al-Masih, itu dalam bahasa Arab semua itu. Bahasa Al-Quran semua yang dalam kitab perjanjian baru itu dipinjam gitu loh. Termasuk nama Allah itu. Anda katakan nama Allah itu dalam bahasa Arab purba, ya terserah Anda gitu loh. Tapi faktanya itu bukan bahasa asli kitab Anda gitu loh. Kitab perjanjian baru itu faktanya. Sedangkan kenapa Anda pakai nama Yahweh, nama Elohim itu? Ini koreksi buat yang suka mengkritik Al-Quran sama ajaran Islam. Oke? Dan yang utama, konsep Allah sebagai terminologi Arab untuk Tuhan yang Maha Tinggi sudah familiar dalam masyarakat Arab di masa Muhammad. Yang dilakukan oleh Muhammad adalah memberikan makna baru untuk membersihkannya dari atribut politeisme, dalam kurung AAR GIB Mohammedanism and Historical Survey P5. Jadi Allah sudah ada sebelum Islam. Allah sudah dikenal jauh sebelum Muhammad. Ayahnya Muhammad bernama Abdullah. Abdullah yaitu hamba Allah atau budak Allah. Pemerintah Malaysia melarang orang Kristen menggunakan nama Allah dalam ibadah mereka. Dan sekarang juga di Indonesia sudah ada sinyal untuk melarang-larang orang Kristen memakai nama Allah. Karena nama Allah adalah Tuhannya orang Islam. Syirik adalah menukarkan Allah dengan dewa lain. Kenapa pemerintah ikut campur? Terserah orang mau kasih nama siapa yang disembahnya. Musim haji wada. Itu artinya kitab Anda nggak ada identitasnya, ya kan? Kalau Anda mau minjem kitab orang lain kan berarti identitasnya kan nggak ada kitab Anda. Sedangkan kitab Anda kan berasal dari bahasa Yunani Ibrani sana. Nama Tuhannya juga ada sendiri, Elohim sama Yahweh gitu loh. Justru Anda kenapa gitu loh meminjam nama Allah ini kenapa gitu loh? Apa alasannya? Ya kan, sadar dirilah Anda menjelek-jelekan Al-Quran Islam, tapi Anda meminjam bahasa Arab, apapun namanya bahasa Arab atau bahasa Al-Quran itu sudah jelas, sudah hak paten dalam Al-Quran kata Allah itu gitu loh. Oke? Dikala tawaf Muhammad mencium batu hitam di pojok Ka'bah, guru tauhid saya mengajar bahwa punya cincin yang kita pakai lalu menganggap ada khasiat atau pamornya atau ada efeknya pada pemakai sudah termasuk syirik. Apalagi mencium Hajar al-Aswad. Apakah mencium Hajar al-Aswad bukan syirik? 3. Percaya Muhammad naik burak. Dalam kisah Isra dan Miraj, Muhammad naik burak dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Peristiwa itu terjadi tanggal 27 Syaban tahun 12 kenabian. Burak adalah kendaraan kuda berkepala perempuan yang amat cantik. Kenapa kendaraan kuda itu berkepala wanita yang cantik? Karena Muhammad menyukai wanita. Tidak ada dasarnya. Seharusnya Anda membacakan dalilnya. Kalau ada burak itu dalam keadaan cantik apa, kan tidak ada yang bisa lihat, bro. Nggak ada saksi mata yang bisa lihat kendaraan itu. Nggak ada. Itu omong kosong doang. Nggak ada yang bisa lihat makhluk itu. Cuman itu dalam gambaran-gambaran sesuatu yang di luar kemampuan otak manusia untuk menggambarkan hewan itu yang dinamakan burak itu. Itu gambaran orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau memang ada, Anda bisa buktikan mana dalilnya, dasarnya berkepala manusia itu burak. Oke? Jadi ini omong kosong doang ya. Pak Saifuddin Ibrahim omong kosong doang, tidak menampilkan dalilnya. Oke? Dan hidupnya dikelilingi Khadijah meninggal, Muhammad menikah dengan janda-janda muda, dan Aisyah satu-satunya perawan dinikahi Muhammad dalam usia 6 tahun. Tidur sebagai suami istri setelah usia 9 tahun, kira-kira kelas 2 sekolah dasar. Percaya kepada cerita kuda berkepala wanita adalah bentuk lain dari syirik kepada Allah. Cerita takhayul yang bertentangan dengan ajaran tauhid. Tauhid yang dijaga sejak awal Islam. Tapi kenapa Muhammad menceritakan dia? Karena pikiran Anda yang membuat opini begitu. Opini Anda aja yang berkata burak berkepala manusia perempuan. Nggak ada dalam ajaran Islam begitu gitu. Kalau ada, buktikan dengan dalil, sebut dalilnya. Anda bisa menyebutkan kok dalilnya di sini, dalil-dalil Al-Quran tentang yang lain. Kenapa dalil ini Anda tidak sebutkan? Kalau memang ada, itu artinya Anda berbohong. Mengatakan itu berbohong, kebohongan yang fatal gitu loh. Oke?
terserah Anda lah. Kalau Anda berbohong, ya ini sudah dicap Anda berbohong. Oke. Gambarkan. Kaum muslimin pasti menuduh orang-orang Yahudi lah yang membuat gambar itu, selalu dengan alasan kebencian kaum muslimin. Alasan klasik. Dahulu di rumah-rumah orang Islam selalu dipasang gambar. Sekarang mereka malu hati untuk menjual atau memasang gambar Burak di rumah-rumah mereka. Film yang terkenal adalah Burak, cerita perjalanan fantastis Muhammad dan Jibril sewaktu menerima perintah sholat 5 waktu. Haleluya. Keempat, jin dapat wahyu. Hal yang aneh dari Al-Quran bahwa jin menerima wahyu dari Allah dan ada rasulnya jin. Golongan jin juga ada nabinya. Tidak ada kisah dalam Alkitab bangsa jin, setan, kuntilanak yang mendapat wahyu. Jin dan bangsanya adalah musuh Allah. Taurat, Zabur, dan Injil tidak pernah ditemukan satu ayat pun ada jin dapat wahyu. Mari kita baca saja ayatnya. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Surat 6 ayat 130. Jika saudara pernah baca Alkitab, maka dipastikan bahwa tidak mungkin ada firman Allah dipercayakan kepada jin. Sangat naif bagi orang Yahudi dan Kristen bisa percaya begitu saja dengan sebuah kitab suci yang kompromi dengan bangsa jin. Diceritakan dalam Al-Quran bahwa ketika Muhammad berdiri untuk salat dan bahwasanya tatkala hamba Allah berdiri menyembahnya, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya. Jika jin ada yang beriman kepada Allah, kenapa hanya mengerumuni saja? Kenapa tidak ikut salat berjamaah dengan Muhammad? Oke. Saya kira masalah jin nanti saya bahas, berhubung cuaca tidak mendukung. Saya akhiri dulu pembahasan tentang buku Saifuddin Ibrahim ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.